Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, Mahfud MD menghadap Presiden Joko Widodo dalam rangka penetapan tugas sebagai PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Sementara itu pemerintah tetap mengupayakan berlanjutnya proyek BTS. Menko Polhukam Mahfud MD Senin siang menemui Presiden Joko Widodo dalam penetapan tugas PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate pasca ditetapkan sebagai tersangka proyek menara BTS 4G Bakti Kominfo. Mahfud menuturkan proyek pembangunan BTS 4G ke Menkominfo telah berlangsung sejak tahun 2006 dan bermasalah pada tahun anggaran 2020. Proyek senilai 28 triliun rupiah itu diminta dicairkan terlebih dahulu sebesar 10 triliun rupiah. Mahfud MD sempat memberikan teguran dan mengatakan target proyek yang harusnya selesai pada tahun 2021, namun pihak Kemenkominfo meminta perpanjangan hingga Maret 2022. Menurut Mahfud, dana pembangunan tower sebesar 10 triliun rupiah, namun dikorupsi 8 triliun rupiah. Rencana pembangunan tower sebanyak 4.200 tower, namun dari laporan hanya 1.200 tower yang telah selesai pengerjaannya. Setelah melalui pemeriksaan satelit, laporan pembangunan hanya ada 958 tower. Sementara itu, pemerintah tetap melanjutkan proyek Base Transceiver Station untuk wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional di bidang komunikasi dan informasi. Lalu dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan. Itu 1.100 tower dilaporkan jadi sesudah diperiksa melalui satelit yang ada itu 958. Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak, karena sesudah diambil 8 sampel, dari itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar. Nah, dan itu nilainya hanya sekitar 2,1 T. Sehingga masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan nanti harus dipertanggungjawabkan di pengadilan. Sebelumnya diketahui Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung masih mendalami aliran dana dari kasus korupsi pengadaan tower BTS 4G yang melibatkan mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menjelaskan saat ini penyidik masih mendalami aliran dana dari kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G senilai 8 triliun rupiah. Kejaksaan juga belum bisa memastikan dana hasil korupsi ini mengalir kemana saja, termasuk ke partai politik. Penyidik juga memeriksa 6 tersangka dalam kasus ini termasuk mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini termasuk beliau yang kita periksa. Saya tidak tahu apakah statusnya beliau sebagai saksi terhadap perkara yang lain yang sudah kita tetapkan sebelumnya, apakah sebagai tersangka untuk dirinya sendiri. Adanya Johnny juga diperiksa hari ini. Hari ini kami belum mendapatkan data untuk beliau ya. Yang ada 5, ASL, AF, MFM, RNW, MT, sama FM. Untuk aliran dana, Kejagung akan menyelidiki ke parpol. Kita masih dalam proses penyidikan. Apapun bisa dilakukan oleh penyidik. Karena perkaranya menyangkut kerugian negara yang begitu besar, tentunya itu juga akan dilakukan. Gibran Rakabuming Raka penuhi panggilan PDI Perjuangan Senin pagi di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta. Usai pertemuan, PDIP tidak jatuhkan sanksi pada Gibran terkait pertemuan dengan Prabowo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka hadir di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta Senin pagi. Kehadiran Gibran untuk mengklarifikasi pertemuannya dengan Prabowo Subianto saat Prabowo berkunjung ke Solo Jumat lalu. Gibran juga mengklarifikasi bahwa pertemuannya dengan Prabowo semata-mata hanya menjemput dan makan malam bersama dalam kapasitasnya sebagai wali kota dan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.
DPP PDI Perjuangan. Hari ini saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan alhamdulillah beliau-beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih. DPP PDI Perjuangan menegaskan pemanggilan Gibran bukanlah bentuk teguran atau pemberian sanksi. Namun PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristianto memberikan nasihat dan masukan kepada Gibran. Jadi tadi memang banyak ya nasihat-nasihat dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang disampaikan melalui saya. Ya termasuk bagaimana di dalam pemilu ini banyak yang melakukan dansa-dansa politik. Sehingga kita harus kokoh sebagai kader partai karena itulah fokus kita saat ini. Selanjutnya PDI Perjuangan meminta agar Gibran dan kader lainnya menerima tamu secara resmi di kantor wali kota untuk menghindari dansa-dansa politik. Hasto juga menepis isu aksi Gibran menemani Prabowo bertemu relawannya di Solo jelang kontestasi politik 2024. Sebelumnya Gibran sempat makan malam dan menyambut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat sedang berkunjung ke Solo. Pertemuan itu juga dihadiri oleh relawan Gibran yang mengklaim mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan. Dari informasi Haji 2023, pemberangkatan kloter pertama Jemaah Haji 1444 Hijriah tinggal menghitung hari. Kementerian Agama pun terus menyempurnakan persiapan untuk menyambut jemaah di asrama haji. Kementerian Agama terus mempersiapkan kedatangan jemaah calon haji di asrama haji Pondok Gede. Persiapan meliputi penyemprotan disinfektan, pengasapan untuk membunuh nyamuk, dan persiapan lainnya. Masa operasional penyelenggaraan haji 1444 Hijriah, pemberangkatan kloter perdana haji rencananya akan dilaksanakan pada 24 Mei 2023. Nah, sehingga terkait dengan ramah lansia, kami pun sudah minta ke asrama haji untuk memikirkan penginapan nanti bagi jemaah haji lansia. Jangan sampai jemaah haji lansia itu ditempatkan di lantai atas dan sebagainya. Jadi kami minta sesuai dengan tagline Haji 2023 adalah ramah lansia. Nah, sehingga penempatan lansia itu harus sesuai dengan lansianya. Pada tahun ini Indonesia memberangkatkan 221.000 jemaah haji, di antaranya terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah khusus. 66.943 jemaah calon haji merupakan lansia. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi dan Di Bernandi Anugraha, iNews melaporkan. Setelah transit di Jeddah, petugas haji tiba di Madinah. Petugas pun langsung observasi lapangan untuk memastikan pelayanan jemaah calon haji nantinya bisa berjalan dengan baik. Setelah transit di Jeddah, petugas panitia penyelenggara ibadah haji 1444 Hijriah 2023 Masehi melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Begitu tiba, petugas langsung observasi kompleks Masjid Nabawi untuk memastikan pelayanan jemaah calon haji berjalan maksimal. Petugas haji terus menyiapkan pelayanan jemaah calon haji Indonesia mulai dari tempat tinggal hingga catering jemaah. Semua seksi yang terlibat di dalam sektor masing-masing seperti seksi transportasi, akomodasi, dan lain-lain sudah menyiapkan semua prasarana untuk menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Rencananya petugas pelayanan haji dari daerah akan tiba bersamaan dengan jemaah calon haji, yaitu pada 24 Mei 2023. Kloter pertama asal embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menjadi rombongan perdana yang mendarat di Madinah. Mereka dijadwalkan tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz pukul 6.20 waktu Arab Saudi. Tim Liputan iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la
شريك لك لبيك 20 siswa tewas dalam kebakaran asrama sekolah di Madia, Guyana. Informasinya usai jeda.